Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mandi tidak hanya berfungsi membersihkan tubuh dari kotoran, tetapi juga menyegarkan badan setelah lelah beraktivitas. Mandi merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim dalam menjaga tubuh agar bersih dan nyaman, sehingga ketika beribadah pun dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Sayangnya ada sebagian orang yang kurang memahami pentingnya mandi sehingga mereka enggan melakukannya dengan rutin. Kebersihan sebagian daripada iman, yang artinya dengan menjaga kebersihan sama artinya kita menjaga kesehatan dan juga keimanan. Hukum mandi adalah sebagai berikut. Wajib, yaitu apabila mengalami hal-hal yang mewajibkan mandi atau bernazar untuk melakukan mandi sunnah. Sunnah, yaitu jika terdapat faktor-faktor yang menyebabkan mandi sunnah sebagaimana akan dijelaskan nanti. Terdapat suatu kaidah untuk membedakan antara mandi wajib dan mandi sunnah, yaitu setiap mandi yang faktor penyebab mandi tersebut mendahuluinya, maka hukumnya ialah wajib sebagaimana mandi haid, dan setiap mandi yang faktor penyebabnya terjadi setelahnya, maka hukumnya adalah sunnah sebagaimana mandi Jum'ah. Rasulullah SAW pernah meriwayatkan bahwa ada 3 waktu yang dilarang dalam Islam untuk mandi, dan tidak boleh sembarang mandi pada tiap-tiap waktu. Larangan mandi yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ternyata benar karena memberikan dampak yang tidak baik, bahkan fatal bagi kesehatan tubuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berikut ini 3 larangan waktu mandi yang dilarang oleh Islam. Yang pertama, jam 3:30. Waktu mandi yang dilarang ketika sudah lewat 30 menit dari jam 3. Biasanya sekitar waktu segini banyak orang melakukan aktivitas mandi setelah selesai beraktivitas seperti kerja, sekolah ataupun sebagainya. Padahal di waktu jam segini banyak mengakibatkan dampak yang buruk bagi tubuh. Kondisi darah kita setelah jam 3:30 dalam keadaan yang panas, sehingga jika mandi pada jam tersebut justru bisa merasa lelah yang berkepanjangan, bahkan jika mandi menggunakan air yang dingin. Akibatnya jantung kita akan berdebar semakin cepat, alhasil membuat kinerja jantung semakin melemah, sehingga kematian mendadak bisa saja terjadi. Yang kedua, larangan selanjutnya dilarang untuk mandi yakni pada pukul 18 hingga pukul 19 atau sekitar waktu setelah maghrib. Dianjurkan untuk tidak mandi ketika sedang pukul 18 hingga pukul 19 lantaran tubuh sedang mengalami panas, maka tubuh manusia akan kaget jika disiram air, terutama air dingin. Bagi penderita riwayat jantung serta pembuluh darah, maka hal ini akan mengakibatkan masalah yang serius atau bahkan yang fatal. Selalu sesuaikan suhu tubuh pada saat ingin mandi. Jika ingin menggunakan air hangat, maka gunakanlah agar tubuh sesuai dengan suhu yang dibutuhkan. Yang ketiga, lebih dari pukul 19 hingga 24. Dilarang juga untuk mandi kisaran pukul 19 hingga 24 atau jam 7 malam hingga jam 12 malam. Memang hawa sedang panas-panasnya. Jika memaksa untuk mandi akan membahayakan tubuh lantaran terjadi ketidaksesuaian suhu tubuh. Jika suhu tubuh sedang merasa amat panas, lalu kita mengguyurkan air dingin ke seluruh tubuh, maka akan mengakibatkan rasa tidak nyaman setelah mandi. Itulah 3 waktu kita di mana dilarang untuk mandi, karena tidak baik bagi kesehatan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jika ada larangan waktu mandi karena dapat meningkatkan risiko penyakit, apakah kita masih mau mengambil risiko tersebut? Jika ada waktu yang dilarang untuk mandi, lalu kapankah
waktu yang dianjurkan untuk mandi. Waktu yang dianjurkan mandi tentulah harus kita manfaatkan dengan baik, karena pasti mengandung manfaat tersendiri untuk tubuh. Yang pertama, mandi pada waktu subuh maupun sebelum subuh. Mandi pada waktu sebelum subuh sangat direkomendasikan karena kandungan ozon dalam air lebih tinggi sehingga membuat badan lebih segar dan lebih awet muda. Yang kedua, mandi pada waktu asar. Mandi setelah bangun tidur siang akan membuat tubuh lebih segar. Selain itu, mandi pada waktu asar juga membuat kekebalan tubuh lebih meningkat, sehingga kita tidak mudah terkena penyakit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan pembahasan ini dapat membuat kita bisa lebih menjaga kebersihan tubuh. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang kurang baik atau kurang enak didengarkan, mohonlah dimaafkan. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.